Pertama, sejarah dan pengertian. Katekese umat diartikan sebagai komunitas iman atau tukar pengalaman, penghantar iman antara anggota umat atau kelompok. Dalam katekese umat, kita bersaksi tentang iman kita akan Yesus Kristus, pengantar Allah yang bersabda kepada kita. Dengan pengantar kita menanggapi sabda Allah. Yang berkatekese adalah umat Kristus menjadi pola hidup pribadi, juga pola kehidupan kelompok, baik di kelompok basis, sekolah maupun pergumulan tinggi. Dalam katekese yang menjemaat ini, pemimpin katekese bertindak terutama sebagai pengarah dan pelancar. Konteks umat merupakan komunikasi iman dari peserta sebagai sesama dalam iman yang sederajat, yang paling bersaksi tentang iman mereka. Tujuan komunikasi iman dalam katekese umat adalah: yang pertama, supaya dalam terang Injil kita semakin meresepsi arti pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Kita bertobat kepada Allah dan semakin menyadari kehadirannya dalam kenyataan hidup sehari-hari. Sama sekali sekumpulan kalimat berharap mengamalkan cinta kasih dan hidup. Yang berikut pula, kita makin bersatu dalam Kristus, makin menjamat, makin tegas mewujudkan tugas dan mengkoreksikan gereja. Sanggup memberikan kesaksian tentang Kristus dalam hidup kita di tengah masyarakat. Yang kedua, tujuan katekese umat: membawa umat sampai pada perjumpaan hati dan budi dengan saudara-saudari, sama mengabulkan pertobatan hati. Yang kedua, membentuk dan membina jemaat Kristiani, mengembangkan sikap-sikap dan karisma pribadi untuk melayani sesama. Proses katekese umat, proses mengamati dan menyadari suatu fenomena tertentu dalam masyarakat yang kita angkat sebagai tema katekese umat. Menyadari dan merefleksikan situasi yang telah dianalisis dalam terang sabda Allah, memikirkan dan merencanakan aksi untuk bertindak. Mengenalkan katekese umat menurut Romo Yosef lalu PR. Arti makna konteks umat. Yang satu, antropologi. Konteks umat sebenarnya tidak lain daripada kegiatan bermusyawarah dalam terang iman. Musyawarah merupakan suatu kegiatan yang sudah membudayakan di budaya daerah di negara ini. Dalam masyarakat seperti ini biasanya akan terjadi proses sebagai berikut. Satu, suatu hal atau masalah dikomunikasikan untuk dilihat dan diketahui bersama. Artinya bahwa suatu perkumpulan itu harus diketahui oleh semua kelompok. Lalu menyusulkan masalah itu diberbicarakan dan dialami dan dilihat sebagai musabah dan akibatnya. Katekese umat adalah Kristiani atau terhadap masyarakat, kehidupan masyarakat kita. Kita melihat situasi yang ada, mengalami dengan menganalisis situasi ini. Dua, teologis. Secara teologis, katekese umat secara disebut komunikasi iman. Katekese ini bertumbuh bersama dengan visi gereja dari nasional yang bersifat hierarki, piramidal, kegerejaan komunion. B. Rangkuman katekese umat. Katekese umat ini mempunyai beberapa keunikan, antara lain: katekese umat mempunyai keunikan
Katekese yang pertama, katekese umat sering disebut katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Dalam katekese umat, semua peserta aktif berpikir, aktif berbicara, aktif mengambil keputusan. Katekese umat selalu berbicara tentang hidup nyata dalam terang Injil. Hal ini menyadarkan umat pada intervensi Allah dalam hidup mereka. Itu berarti bahwa dengan konteks umat, peserta senantiasa disadarkan secara konkret dan aktual bahwa Allah hadir dan bekerja dalam hidup nyata mereka. 3. Komunikasi tentang hidup nyata dalam terang hidup nyata adalah terang iman. Semakin umat berkomunikasi iman, umat akan semakin mudah dalam berkomunikasi dalam iman. Peserta berbicara dan berkomunikasi tentang hidup nyata. Pembicaraan tentang hidup nyata membuat katekese untuk umat dan gereja menjadi sungguh konseptual dan terbuka. C. Sejarah pertemuan katekese antar keuskupan.